Anime action menjadi salah satu anime dengan jumlah terbanyak tiap seasonnya. Apa? Karena emang genre ini punya minat terbanyak. Tapi kok ceritanya gitu-gitu aja? Coba sesekali tuh ngasih cerita yang beda banget tuh dari yang lain. Akhirnya muncul tuh genre action tapi dengan genre yang terlalu nakal jika hanya sebatas genre ecchi doang. Tapi bagaimana dengan alur ceritanya? Nah, ini dia yang bikin penonton merasa bimbang ketika menontonnya. Di sisi lain, ceritanya yang bagus, tapi adegan nakalnya terlalu lah. Udah sekelas tuh dengan anime Neko jadinya. Ya, sebagai informasi aja. Berikut ini 5 anime action terkenal karena genre nakalnya. 確か変なネットゲームみたいのをしようとして。 Yang pertama, Isekai Meikyo de Haramwo. Ceritanya mengisahkan tentang seorang pemuda yang biasa aja tuh bernama Michio Kaga yang tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi setelah membuat karakter di sebuah website misterius. Di dunia baru ini, ia mendapatkan kemampuan unik untuk menjelajahi labirin-labirin berbahaya yang penuh dengan monster dan harta karun. Michio memanfaatkan kemampuannya untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat. Ia juga menggunakan sistem pembelian budak yang legal di dunia tersebut untuk membentuk kelompoknya sendiri. Karakter utama wanita pertama yang dia temui adalah Roxene, seorang gadis berambut merah yang menjadi budak sekaligus rekan setia dalam menjelajahi labirin. Seiring waktu, Michio tuh membeli lebih banyak budak perempuan, membentuk harem dan memperkuat ikatan mereka dengan sambil terus menjelajahi labirin untuk mencari kekayaan dan kekuatan. Anime ini menonjolkan elemen haram dan fanservice dengan berfokus pada interaksi Michio dengan para perempuan di sekitarnya. Meskipun memiliki plot yang cukup standar untuk genre isekai, anime ini menarik perhatian karena menggambarkan dunia fantasi yang detail, sistem leveling, dan dinamika hubungan antara karakter. Namun anime ini juga menuai kontroversi karena konten fanservice yang cukup eksplisit dengan tema perbudakan yang mungkin aja tuh tidak cocok untuk semua wibu yang suka anime dengan genre kayak gini. Dan yang kedua, Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Anime bergenre dark fantasy, revenge, dan ecchi yang mengisahkan tentang Kearu, seorang penyembuh atau healer yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi tubuh dan ingatan orang lain. Setelah mengalami penyiksaan fisik dan mental yang kejam oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk tuh para pahlawan dan bangsawan, Kearu menggunakan kemampuannya untuk mengulang waktu kembali ke masa lalu. Dengan pengetahuan dan kekuatan barunya, ia memulai misi balas dendam terhadap mereka yang pernah menyiksanya. Anime ini dikenal karena kontennya yang gelap, eksplisit, dan penuh dengan adegan kekerasan serta fanservice. Kearu tidak segan tuh menggunakan cara-cara kejam untuk mencapai tujuannya, termasuk memanipulasi, menyiksa, bahkan melecehkan. Karakter-karakter utama seperti Setsuna dan Eve memiliki peran penting dalam balas dendam Kearu. Meski kontroversial karena kontennya yang ekstrim, anime ini menarik perhatian karena plot balas dendamnya yang intens dan karakter protagonisnya anti-hero. Cocok untuk penonton yang menyukai cerita gelap dengan elemen fantasi dan revenge. Tetapi tidak disarankan untuk penonton yang sensitif terhadap konten dewasa. Dan yang ketiga, Mato Seihei no Slave. Anime bergenre action, fantasi, dan ecchi yang berlatar belakang di dunia di mana gerbang misterius bernama Mato muncul, menghubungkan dunia manusia dengan dimensi lain yang penuh dengan makhluk berbahaya yang disebut dengan Suki. Untuk melawan ancaman ini, dibentuklah tuh pasukan khusus beranggotakan perempuan yang memiliki kekuatan supernatural yang dikenal sebagai Anti-Demon Corps. Ceritanya berpusat pada Yuki Wakura, seorang pemuda biasa yang tersesat tuh ke dunia Mato. Dan di sana dia bertemu dengan Kyoka Yuzen, pemimpin salah satu unit Anti-Demon Corps. Kyoka memiliki kemampuan unik untuk memungkinkan Yuki berubah menjadi prajurit yang kuat dengan syarat ia harus menjadi budak miliknya. Dengan kekuatan baru ini, Yuki bergabung tuh dengan Kyoka dan unitnya untuk melawan Shuki sambil menjelajahi misteri di balik dunia Mato. Anime ini menonjolkan aksi intens, fanservice, dan dinamika hubungan antara Yuki dengan para anggota unit Kyoka. Meski memiliki elemen ecchi yang menonjol, ceritanya tuh cukup mengeksplorasi tema kerjasama, pengorbanan, dan pertumbuhan karakter. Jadi cocok banget tuh untuk penggemar genre action fantasi yang menyukai cerita seru dengan sentuhan haram dan fanservice. Dan yang keempat, Shinmai Mao Testament.
Anime bergenre ecchi, action, dan haram yang mengisahkan tentang Basara Touju, seorang siswa SMA yang hidupnya berubah drastis setelah ayahnya menikah lagi. Ia mendapat dua saudara tiri baru, Mio dan Maria, yang ternyata adalah iblis dari dunia supernatural. Mio adalah putri dari Raja Iblis yang sedang diburu oleh musuh-musuhnya, sementara Maria adalah pelayan setianya. Basara terlibat dalam pertarungan melawan musuh-musuh Mio secara tidak sengaja membentuk kontrak perjanjian dengannya, memberikannya kekuatan khusus. Seiring waktu, hubungan Basara dengan Mio dan Maria semakin erat, dan ia juga bertemu dengan karakter lain seperti Yuki, teman sekelasnya yang ternyata seorang pemburu iblis, serta Kurumi, adik Yuki. Anime ini dikenal karena konten ecchi-nya yang eksplisit, adegan action dan intens yang dinamika harem di sekitar Basara. Meski memiliki elemen fanservice yang menonjol, ceritanya juga mengeksplorasi tema keluarga, pengorbanan, dan loyalitas. Cocok untuk penggemar genre harem dan ecchi yang menyukai cerita fantasi dengan sentuhan romantis dan aksi yang seru. Dan yang kelima, Seikon no Quasar. Anime bergenre action, supernatural, dan ecchi yang berlatar belakang di Akademi ST Mikhail. Ternyata berpusat pada Alexander atau Sasha, seorang quasar prajurit yang mampu memanipulasi elemen kimia melalui kekuatan dari Maria, mengacu pada seperti itu. Sasha bertarung melawan musuh-musuhnya untuk melindungi relik suci bernama Theotokos of Sharishin. Sasha bertemu dengan Tomo Yamanobe, seorang siswi SMA yang menjadi sumber kekuatannya bersama teman-temannya, termasuk Mafuyu Oribe dan Hana Katsuragi. Sasha terlibat dalam pertarungan melawan organisasi jahat Adep yang ingin menyalahgunakan kekuatan Theotokos. Anime ini menampilkan pertarungan yang sengit, plot yang kompleks, dan tema-tema religius. Anime ini dikenal dengan konten ecchi-nya yang eksplisit, terutama penggunaan elemen soma sebagai sumber kekuatannya. Meski kontroversial, Seikon no Quasar menawarkan aksi seru, konsep unik berbasis kimia, dan dinamika karakter yang menarik. Cocok untuk penggemar genre action supernatural yang menyukai cerita intens dengan sentuhan fanservice yang ekstrim. Nah, itu tadi 5 animenya. Gimana? Apakah ada di antara kalian yang rusak demi menonton anime tadi? Kalau menurut gue sih, Mamang Healer Kearu yang paling the best tuh ceritanya. Gak ada yang ngasih ampun dan fokus ke tujuan utamanya, tanpa perlu belas kasihan ke karakter NPC yang meskipun itu berhubungan langsung dengannya. Dan di antara anime tadi, mungkin kalian juga udah pernah menontonnya secara full episode sampai lanjut tuh baca di manganya karena alur ceritanya yang begitu menarik. Dan itu emang faktanya sih, meskipun ketiban konten fanservice yang berlebihan. これからはラディスケが序列1位だと。ジヌ様。